warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saiful Ramadan, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Sumeneb, asal sekolah SMA Said Yusuf Talangong. Kali ini koneksi antar materi 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang berhubungan dengan materi-materi sebelumnya. Di awal kita sudah tahu bahwa Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Nah, oleh karena itu peran seorang coach atau pendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat potensi agar murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Coaching dalam dunia pendidikan sangat sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, dalam coaching ini ada proses menuntun yang dilakukan oleh guru atau seorang coach kepada murid yang bisa disebut dengan coach atau kepada teman sejawat juga bisa untuk menemukan kekuatan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dalam proses coach, sebagai pamong mengajukan pertanyaan efektif dan reflektif untuk menggali segala potensi yang dimiliki oleh murid atau teman sejawat kita yang menjadi coach dengan tidak memberikan solusi dan tetapi mengarahkannya mencari solusi dengan sendirinya. Keterkaitan coaching dengan pembelajaran berdefinisi itu sangat berhubungan, di mana pembelajaran definisi pembelajaran yang mengakomodir seluruh kebutuhan murid, mulai dari gaya belajar murid sampai pada kebutuhan murid akan pembelajaran selama di kelas. Sebagai guru harus bisa memfasilitasi murid sesuai kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Dan ini sangat sesuai dengan proses coaching, jadi kita harus tahu sebelumnya kebutuhan murid seperti apa. Nah, selanjutnya pembelajaran diferensiasi merupakan proses siklus mencari tahu tentang murid dan merespon belajar berdasarkan perbedaan, memahami murid secara terus-menerus serta membangun kesadaran tentang kekuatan dan kelemahan murid, mengamati dan menilai kesiapan belajar serta minat murid dan profil murid. Dan ini semuanya berhubungan dengan gaya belajar murid. Selanjutnya, keterkaitan coaching dengan masih tetap dengan pembelajaran diferensiasi. Untuk mencari tahu tentang kekuatan potensi yang dimiliki murid, maka sudah seharusnya seorang guru atau coach memiliki metode cara untuk mengeksplor kemampuan siswa. Jadi sebagai guru harus bisa menentukan tujuan pembelajarannya, nanti mengarahkan siswa kemana sehingga siswa bisa menggali potensi dirinya dengan tugas-tugas atau dengan pembelajaran selama di kelas pada saat pembelajaran sesuai dengan mata pelajarannya dan sesuai dengan bakat dan minat siswa tersebut. Selanjutnya, keterkaitan coaching dengan pembelajaran PSE, pembelajaran sosial dan emosional. Nah, seperti kita tahu bahwa PSE adalah hal yang sangat penting. Pembelajaran ini berisi keterampilan yang dibutuhkan oleh anak atau murid bertahan dalam masalah sekaligus mampu memahami atau memecahkan permasalahan. Dengan PSE juga mengajarkan menjadi orang baik, karena PSE menjadikan orang atau individu mengembangkan kompetensi personal yang dibutuhkan untuk dapat menjadi sukses. Nah, karena kita harus tahu bahwa seorang guru atau nanti sebagai coach harus tahu emosional apa pada saat terjadi proses coaching, sosial apa yang harus dimiliki oleh seorang coach dalam menentukan potensi-potensi yang bisa digali untuk mencari solusi. Selanjutnya, masih dalam tahap pembelajaran sosial emosional, guru sebagai coach pada PSE, peran guru sangat diperlukan
untuk menjadi relasi setara bagi murid. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikan segala permasalahan yang dimiliki oleh murid agar bisa dicarikan solusi oleh atau bisa menemukan solusi oleh murid itu sendiri. Nah, masuk pada keterampilan seorang coach pada saat melakukan coaching dengan mengembangkan kompetensi diri sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, memang guru penggerak disiapkan menjadi seorang pemimpin pembelajaran di sekolahnya, bagaimana bisa memimpin pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi, seorang guru penggerak nantinya diharapkan bisa memberikan budaya-budaya positif di lingkungan sekolah, baik terhadap murid maupun terhadap teman sejawat. Nah, prinsip-prinsip dalam coaching yang menggunakan aluritas semua bertujuan untuk memberdayakan potensi yang dimiliki oleh seorang coach, baik itu siswa maupun guru. Nah, keterampilan coaching diawali dengan paradigma berpikir sebagai seorang coaching, yaitu fokus pada coaching, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Adapun prinsip coaching yang dikembangkan ada 3 kunci, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi pada coach baik itu murid maupun teman sejawat kita. Nah, dalam berinteraksi dengan coach kita harus benar-benar fokus pada seorang coach. Seorang coach harus menguasai 3 kompetensi. Ini yang penting, yaitu kehadiran penuh atau mindfulness, mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dalam percakapan coaching ada sebuah alur yang membantu peran coach dalam membantu efektif percakapan, yaitu disebut dengan alur tirta. Jadi tirta ini merupakan alur yang bisa dijadikan acuan untuk menggali potensi yang dimiliki oleh coach, baik itu siswa, murid ataupun guru. Nah, dalam percakapan dengan menggunakan alur tirta, kita harus memahami atau menetapkan yakni 1. Tujuan dari percakapan antara coach dengan coach. Yang kedua, T. Identifikasi dengan menggali hal yang sedang dibicarakan, baik permasalahan maupun solusi yang nantinya akan disampaikan oleh coach. Yang ketiga, rencana aksi yang merencanakan yang harus dilakukan. Jadi bagaimana dari solusi-solusi yang disampaikan oleh seorang coach, kapan mau dilaksanakan, dengan siapa melaksanakan, kapan waktunya, di mana, itu harus tertuang dalam rencana aksi. Yang keempat, tanggung jawab, yaitu adanya komitmen dari seorang coach dari rencana aksi yang sudah disampaikan, kapan tanggung jawab itu bisa dilaksanakan. Nah, demikianlah koneksi antar materi 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku calon guru penggerak mudah-mudahan bisa menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah kita sendiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.